Selamat pagi keluarga Cira. Selama masa Prapaskah, kita dapat mengikuti video sharing mengenai puasa dan berpantang selama masa Prapaskah. Hari ini kita mendapatkan sharing dari perwakilan KUL, Bapak Herling Kaligis, Ibu Sri Wayuni Kadar Mulyono, dan Ibu Kis Watiani Murti Martoyo. Saya akan mendahului dengan sebuah renungan yang berkata bahwa abu adalah lambang kerendahan hati kita. Sesungguhnya kita ini adalah dari debu, dan suatu ketika di masa tua kita ini juga akan kembali menjadi debu. Kiranya Tuhan menolong kita, menaungi kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh tabah dengan permohonan, Tuhan tolonglah kami, agar kami kuat menghadapi hari-hari akhir kami, karena kami tahu Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Puasa Prapaskah. Waktu ini kita semua lagi menjalankan puasa Prapaskah. Puasa apa sih itu? Puasa adalah suatu keadaan di mana kita melakukan tidak makan ataupun minum atau melakukan hal-hal yang kita lakukan pada waktu ini. Tapi kebetulan Prapaskah waktu ini jatuh pada keadaan yang kesehatan yang kurang baik, artinya di negeri kita lagi kena pandemi COVID. Jadi saya minta kepada Pendeta Hubert apa yang saya lakukan saat ini, karena saya tidak bisa mengikuti puasa Prapaskah ini. Kenapa? Karena saya harus minum obat yang jumlahnya sangat banyak, dan saya lakukan ini dari pagi sampai malam, sehingga setiap makan obat saya harus makan makanan untuk melambari supaya perut saya tidak perih. Saya konsultasi dengan Pendeta Hubert apa yang harus saya lakukan. Saran Pendeta Hubert adalah lakukan apa Bu yang bisa dilakukan, ya. Misalnya apa Pak Hubert? Misalnya membantu banyak orang. Untuk membantu banyak orang ini memang sudah saya lakukan bertahun-tahun yang lalu di rumah sakit maupun di tempat lain. Ya, kemudian saya tidak bisa melakukan puasa, dan saya dianjurkan untuk melakukan apa yang bisa diganti untuk kegiatan ini. Kebetulan pada siang hari saya 1:30 keluar dari rumah ke depan, dan ada orang yang menawarkan sol sepatu. Kemudian saya panggil orang itu, Mang, tolong sepatu saya dijahit ya. Sandal saya dijahit, iya Bu. Kemudian dia masuk ke rumah saya dan saya tanya, sudah berapa sepatu atau sandal yang dijahit? Belum Bu, baru pertama kali di tempat Ibu ini. Pikiran saya lalu sudah memastikan, wah orang ini yang harus saya bantu. Kemudian saya lakukan untuk tukang sepatu ini, baik memberi makan, memberi ongkos yang lebih. Kemudian besoknya lagi ada tukang sampah yang lewat dengan membawa sampah yang penuh. Terus saya bilang, Mang, kok sampahnya udah banyak? Iya Bu, di rumah belakang Ibu tadi banyak banget. Ya. Itulah yang bisa saya lakukan untuk orang-orang ini. Kemudian saya punya pasien. Saya sendiri pasien, dan saya punya pasien di kampung saya, di sekitar saya. Yang satu adalah stroke, dulu bagian RT, ya, bagian penjaga RT. Kemudian satu orang, seorang ibu yang sudah sepuh, 10 hari yang lalu meninggal dalam usia 90 tahun, dan ibu ini juga stroke. Kemudian ada tetangga saya juga yang umurnya 70 tahun, itu glaukoma.
artinya glaukoma itu penyakit mata yang sangat susah dirawatnya. Nah, itu saya lakukan setiap bulan, saya memberikan obatnya. Glaukoma itu sangat mahal. Jadi setiap bulan saya memberikan obat untuk ibu ini. Itu yang bisa saya lakukan. Saya tidak mengikuti puasa Prapaskah, tapi saya melakukan banyak hal yang bisa saya lakukan. Kalau hati dan tangan bisa dengan terulur, maka membantu orang lain itu tidak hanya pada waktu kita menghadapi puasa Prapaskah, tapi setiap saat kita bisa melewatinya, membantunya bagi banyak orang. Kiranya sedikit ini yang saya bisa sampaikan ya. Kalau banyak banget wah nggak muat nanti siarannya nggak muat nanti gitu. Ya kayak gini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi. Bulan Februari tahun 2020, suami meninggal. Masih ada waktu 1 bulan kurang lebih. Ada kesempatan saya harus sering keluar untuk tidak tinggal di rumah agar terhibur. Misalnya harus banyak kegiatan di gereja atau jalan-jalan, belanja-belanja. Namun sejak Maret itu tahun 2020 semua harus terhenti, harus tinggal di rumah, menahan diri. Segala keinginan tidak bisa dilaksanakan. Selama 1 minggu harus keluar. Hari Minggu pun tidak bisa ke gereja karena kebaktian di rumah. Rasanya bagaimana? Karena semua itu harus dijalani agar kita menjadi sehat, karena waktu itu sudah mulai pandemi berlangsung. Hingga saat ini saya merasakan itu kita harus menahan diri, seperti puasa. Kepengen belanja tidak bisa, kepengen beli baju, kosmetik, sepatu dan lain sebagainya tidak bisa. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, karena tinggal di rumah, jadi itu semua tidak diperlukan. Kita hanya tinggal di rumah, makan seadanya, belanja dari dekat-dekat rumah. Betapa rasanya tidak ada hiburan, tidak ada yang menghibur, tapi harus berbesar hati karena Tuhan memberi kesehatan. Tuhan memberi kesempatan agar kita bisa melaksanakan aktivitas macam-macam di rumah. Ada memasak, menjahit, menanam tanaman, habis waktunya itu semuanya. Itu merasakan sepi, namun terhibur karena ada cucu, melayani di rumah. Berbagai kegiatan saya lakukan, selalu mendekatkan diri pada Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu, tetap sehat, kita selalu bisa menahan. Jadi seperti puasa, kami percaya Tuhan akan menguatkan kita bersandar selalu pada Tuhan. Karena yang terpenting, kita tetap sehat dan tetap di dalam Tuhan. Saya akan mengakhiri renungan singkat ini dengan firman Tuhan di dalam Matius 6, 16 sampai dengan 18.
Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Herling Kaligis, Ibu Sri Wahyuni Kadar Mulyono, dan Ibu Kiswatiani Murti Martoyo. Kiranya pengalaman sharing Bapak Ibu dapat menjadi masukan dan semangat bagi kami semua di dalam menjalani masa Prapaskah. Untuk minggu depan, kita akan bersama-sama mengikuti video sharing pengalaman dari perwakilan Komisi Dewasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.